Kali ini saya akan sedikit bahas tentang apa itu zakat ya teman-teman. Jadi zakat itu dalam secara bahasa an-nama wa aziyadah, artinya yang bertumbuh dan berkembang gitu ya. Bisa juga dikatakan atau berarti tumbuh dan suci gitu. Artinya zakat ini teman-teman bertujuan sekali untuk membersihkan harta eh, dan mencucikan jiwa dari sifat yang kikir. Jadi ini menyadarkan kita untuk senantiasa memperhatikan hasil-hasil harta yang telah kita dapatkan dan kita peroleh selama ini. Dan mengapa zakat itu penting? Karena dia penting dan ia juga merupakan bagian dari rukun Islam. Maka zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama itu adalah, sudah tahu jawabannya, betul, mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah mempertunjukkan rasa syukur atas segala rezeki yang telah diberikan, dan itu adalah fungsi utama dari zakat. Fungsi kedua adalah sosial ya saudara. Jadi membantu kaum duafa, orang fakir, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Jadi sangat bagus sekali zakat jika kita menunaikannya dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat. Zakat juga berperan menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat agar tidak ada yang terlalu kaya dan miskin gitu. Jadi biar tidak ada terlalu kesenjangan. Meskipun kesenjangan itu nyata, tapi setidaknya atau paling tidak yang kaya memperhatikan yang miskin. Dari itulah mereka bisa saling memahami satu dengan yang lain. Dan siapa yang wajib berzakat? Ya tentu beragama Islam lah orangnya, bukan kan mustahil bukan orang Islam. Yang kedua balik dan berakal tentu. Yang ketiga memiliki harta yang mencapai hisab, batas minimal jumlah harta yang wajib dizakat. Yang keempat, harta tersebut dimiliki secara penuh dan pastinya berkembang ya teman-teman. Dan jenis-jenis zakat terbagi jadi dua. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok masyarakat setempat seperti beras dengan maksimal 1 sya'. 1 sya' itu kalau dihitung dikonversikan ya dalam Indonesia tuh kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram ya. Jadi hitung-hitung aja, takar-takar aja. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal nih ya zakat harta. Misalnya penghasilan emas, perak, hasil pertanian, hasil perdagangan, duit. Zakat ini biasanya setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Dan golongan apa saja sih yang menerima zakat ini? Sebelum kita membahasnya ke sana, perlu diketahui bahwa orang yang menerima zakat itu adalah mustahik, dan orang yang beri zakat itu adalah muzaki. Jadi orang yang menerima zakat itu terbagi menjadi 8 golongan, yang mana zakat tersebut akan disalurkan sebagaimana yang tertera dan tersajikan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Situ dikatakan orang yang fakir, orang yang miskin, lalu amil zakat, mu'allaf, rikaf itu budak ya atau hamba sahaya, korim itu orang yang terlilit hutang gitu, orang berutang demi kebutuhan dasar. Yang ketujuh itu fisabilillah, dan yang kedelapan itu ibnu sabil. Fisabilillah itu yang berjihad ya. Ada yang mengkategorikan jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang memang berada di medan pertempuran. Namun ada juga yang sedikit menafsirkan bahwa jihad di sini adalah mereka yang menuntut ilmu gitu, para ustadz. Dan ibnu sabil adalah orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Dan inilah mereka-mereka orang-orang yang berhak disalurkan zakat atasnya. Kesimpulannya adalah zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selain berpahala, zakat menjadi sarana membantu sesama sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
Demikianlah tentang perihal zakat. Dan akhirnya kita memasuki bab puasa. Dan apa yang saya pelajari tentang puasa itu ya adalah ibadah, dan ia merupakan juga salah satu bagian dari rukun Islam. Jadi wajib bagi siapapun, bagi setiap muslim untuk mengerjakan dan melaksanakan serta mendirikan puasa ini. Ya, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala macam hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dengan niat karena Allah ya pastinya teman-teman, puasa diwajibkan bagi seorang muslim umat Islam yang sudah memenuhi syarat tertentu, terutama pada saat bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Lalu apa itu puasa sih? Puasa dari kata syaum dalam bahasa Arab yang berarti menahan. Jadi menahan di sini tidak bisa dipahami menahan sebatas makan dan minum, tapi menahan dari segala bentuk perilaku seperti berkata kasar, berbohong, dan marah. Dan tujuan puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan diri, mengontrol diri, serta menjadikan diri ini bisa meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketiga, syarat wajib puasa. Puasa diwajibkan bagi untuk orang yang memeluk agama Islam. Yang kedua, berakal, ya tentu dong. Tiga, balik berakal. Keempat adalah tidak sakit atau dalam perjalanan. Bagi yang tidak kuat boleh menggantinya di lain waktu. Dan terakhir itu kalau salah wanita tidak sedang haid atau nifas ya. Keempat, keutamaan puasa. Puasa memiliki banyak sekali manfaat dan keutamaan, tidak hanya untuk spiritual dan kesehatan, namun secara spiritual itu puasa adalah ibadah khusus kita kepada Allah, dan hanya Allah yang mengetahui puasa kita gitu. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa itu untukku, itu untuk Allah, dan aku akan membalasnya, dan Allah membalasnya. Selain itu, puasa membantu membersihkan hati, meningkatkan kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima adalah jenis-jenis puasa. Selain puasa wajib pada saat bulan Ramadan, ya teman-teman, ada juga puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Syawal, dan macam banyak lagi puasa yang mungkin kita pernah lalui dan pernah kita laksanakan. Dengan puasa, kita belajar untuk lebih sabar, mensyukuri nikmat, memperbaiki hubungan kita terhadap Allah, serta sesama manusia. Dengan ini, puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga tentang memperbaiki diri secara keseluruhan. Baik, itulah bab tentang puasa. Saya harap kalian bisa memahaminya, walaupun apa yang saya sampaikan ini jauh dari kata sempurna, namun saya berharap kalian bisa mendapatkan pesan dari apa yang telah saya sampaikan. Siapa sih yang tidak ingin menikah? Tentunya kita semua pasti ingin menikah. Dalam Islam, perkawinan adalah ikatan suci antara laki dan perempuan yang mereka bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Prosesnya itu melibatkan beberapa langkah hal penting yang harus kita ketahui ketika ingin melaksanakannya. Yang pertama adalah syarat dan rukun nikah. Yang pertama, calon suami dan istri keduanya harus beragama Islam, tidak boleh berbeda agama, baik laki-laki maupun perempuan ya. Terutama untuk yang perempuan, jika ia muslim maka ia tidak dibolehkan, diharamkan baginya untuk menikah laki-laki Alkitab.
Dan ini berbeda halnya dengan laki-laki ya, karena laki-laki adalah pondasi bagaimana ia sebagai pimpinan dalam rumah tangga, maka ia dengan sah saja bisa menikah di luar dari agamanya dengan syarat orang yang diajaknya, diundangnya itu juga memeluk agama yang serupa dengan calon suaminya. Yang setelah dia beragama Islam, balik ya teman-teman, balik dan sepakat untuk menikah. Tentu dong, kalau nggak sepakat artinya pemaksaan dong. Yang kedua adalah wali nikah, biasanya ayah kandung atau calon pengantin perempuan. Kedua adalah saksi. Saksi ini penting ya, saksi-saksi yang adil yang memenuhi syarat agama. Keempat, ijab dan kabul, karena salah satu bentuk akad yang mengikat itulah diucapkan oleh walimah dan calon suami. Yang kelima dan ini yang terakhir adalah mahar. Jadi mahar ini pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai tanda kasih sayang. Jadi kalau misalnya nih kita pengen menikah dengan mahar yang sedemikian banyak, maka itu salah satu bentuk rasa keseriusan kita karena kita ingin memilikinya. Adapun bagi mereka yang memiliki kesulitan dalam mahar, maka beban mahar tersebut tidak mestinya harus melebihi angka yang telah diwajibkan. Tapi setidaknya nih untuk bisa mempertunjukkan rasa serius kita terhadap dirinya, mestinya kita harus juga memberi sesuatu yang lebih gitu, agar dia merasa teryakinkan dengan usaha yang telah kita dapatkan gitu. Dalam perkawinan itu yang harus didasari niat baik untuk ibadah ya teman-teman, tidak ada lain dari itu, bukan karena paksaan atau kepentingan duniawi semata. Adapun talak dalam Islam itu teman-teman jalan terakhir atau pemutus tali pernikahan gitu. Ini sangat bahaya bagi siapapun ya. Tapi mau bagaimanapun namanya berumah tangga pasti akan menjalani hal yang demikian. Mengakhiri perkawinan jika tidak ada solusi lain, begitu ya teman-teman. Namun Islam menganjurkan pasangan menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mediasi terlebih dahulu. Tidak semata-mata langsung main putus dan cerai gitu aja. Ada mediasi, ada itikat baik dari kedua pihak. Jika memungkinkan untuk kembali rujuk, maka tidak ada salahnya dong. Oke. Jenis talak itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama talak roj'i, talak yang bisa dirujuk selama masa iddah, dan talak ba'in, talak yang tidak bisa dirujuk. Ini sudah talak ketiga ini dengan akad baru. Syarat talak itu teman-teman harus diucapkan oleh suami yang sadar dan tidak terpaksa ya. Jadi selama suaminya sah dan tidak terpengaruh dengan minuman-minuman yang sifatnya memabukkan, hal-hal yang semacam itu, maka talaknya tidak sah. Kecuali dengan sengaja atau memang dengan kesadaran penuh. Tidak dilakukan dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa nifas. Masa iddah waktu tunggu bagi istri itu sebelum nikah lagi biasanya 3 kali masa haid, dan itu kata ulama bisa kira-kira 90 hari ya. Ada yang bahkan mengatakan kurang dari itu atau lebih dari itu. Dan ketiga, pesan penting, talak adalah perkara yang halal perkara halal yang paling dibenci Allah. Ini yang sering luput. Kadang kita terkadang mudah sekali menggampangkan dan bermudahan terhadap perihal perkara talak ini ya. Karena itu pasangan suami istri harus bekerja keras menjaga keutuhan rumah tangga dengan membangun komunikasi, pendekatan persuasif. Jangan sampai ego ini lebih mendahulukan dan diutamakan, serta mengabaikan rasa kasih sayang dan saling memahami. Dalam proses ini harusnya sesuai dengan syariat dan dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan, karena tujuan utama dalam Islam adalah menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Demikianlah penjelasan tentang perkawinan dan talak. Baik, lanjut lagi. Dan ini akan kita sedikit bahas tentang jual beli dan riba ya teman-teman. Tapi yang ingin saya tekankan adalah jual beli terlebih dahulu. Dalam Islam, jual beli itu adalah aktivitas yang diperbolehkan. Siapa dong yang tidak memperbolehkan dalam transaksi jual beli? Bahkan dianjurkan begitu ya.
asalkan dilakukan dengan cara yang baik, jujur, transparan, dan juga serta berkeadilan. Jual beli yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita yang dekat dengan kita untuk umat muslim sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hal ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan tapi melarang kita riba karena dampaknya yang merugikan masyarakat. Dan adapun riba adalah praktek yang mengambil keuntungan yang berlebihan dari sesuatu, terutama dalam hal pinjaman ya teman-teman. Contohnya adalah memberikan pinjaman nih kita kepada orang si fulan dengan syarat bunga yang tinggi, sering membebani pihak yang meminjam. Dalam Islam riba dianggap zalim, dianggap sebagai tindakan zalim karena memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi semata. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang mencatatnya, dan kedua saksi mereka semua sama saja. Ini Rasulullah SAW menekankan begitu keras dan begitu bahayanya ya riba ini. Dan keutamaan kita sebagai seorang muslim adalah menjauhi riba dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya darinya, mendapatkan keberkahan dalam harta dan kehidupan apapun. Allah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya harta yang bersih dari riba akan penuh dengan berkah, sedangkan harta dari riba akan mendatangkan mudarat atau kerugian di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Jadi oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk mencari rezeki, mencari sesuatu dengan cara yang halal, baik halal thayyiban, menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Mengingat riba sekarang sangat sulit sekali ya bagi kita untuk bisa membedakan serta untuk kita mengetahui ini loh riba yang sebenarnya, karena sudah dikemas sedemikian rupa akhirnya kita tidak tahu karena kita tidak mau belajar dan kita terjebak. Demikianlah penjelasan tentang riba. Kita akan bahas pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yansah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi dan mendiskusikan sedikit tentang apa yang saya dapat nih dari ruang kelas fikih yang dibimbing oleh Pak Abdul Malik. Untuk pada hari ini saya ingin membahas tentang mengurus jenazah dalam Islam. Jadi mengurus jenazah merupakan kewajiban yang kolektif atau bisa dikatakan dalam istilah Islam itu fardu kifayah. Tugas ini meliputi memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan serta menguburkan jenazah, memakamkannya. Langkah ini dilakukan dengan penuh penghormatan, penuh rasa kasih, dan harus sesuai dengan ajaran syariat yang telah diterangkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis ya. Pertama, mandikan jenazah ya teman-teman, yaitu mandikan oleh orang yang terpercaya seperti keluarga terdekat, orang yang memahami tata cara syar'i, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengafani jenazah. Betul, mengafani jenazah. Setelah dimandikan maka ia harus dikafani menggunakan kain putih. Hal ini melambangkan atau simbol dari kesederhanaan dan ketunduk patuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah teman-teman menyalatkan jenazah. Nah, ini penting ya. Menyalatkan jenazah dilakukan untuk mendoakan ampunan serta rahmat bagi orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk
menyolatkan dan melaksanakan sholat ini. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Jadi menguburkan jenazah ini segera setelah sholat jenazah, dengan jenazah dimasukkan ke lahat menghadap ke arah kiblat. Dalil dan keutamaan salah satu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya dengan penuh keikhlasan dan tidak menyebut keburukannya, maka ia akan mendapatkan pahala gunung Uhud. Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah penjelasan sedikit dan singkat mengenai soal pengurusan, bagaimana kita melihat dan cara untuk mengurus jenazah kaum muslimin.